Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini merupakan podcast pertama kami dari kelompok berapa kita? Kelompok 2 pelajaran agama yang bertemakan minuman keras. Itu minuman keras, miras. Oke. Pokoknya jangan dideketin ya guys. Itu tuh gak boleh banget. Sebelum kita mulai podcast ini ya teman-teman, kali ini saya bakalan cerita nih tentang miras. Itu diharamkan dalam Islam. Terus waktu itu ada yang nanya, kalau nyobain doang tapi nggak mabuk, lah kan yang nama miras dari awal itu diharamkan. Kalau cuma nyobain secuil aja itu, ya tetap aja nggak boleh. Ya benar kamu Ti? Tapi Muti ada beberapa denger juga miras itu dibolehin juga asal minuman keras ini kan menghangatkan tubuh. Ketika kita di tempat yang cuacanya dingin, yang dimana kita misal kita lagi di luar negeri, itu cuacanya dingin, miras bisa juga berguna buat ngebantu ngehangatin tubuh kita walaupun asal jangan berlebihan. Menurut pendapat beberapa orang yang Muti tahu itu boleh. Oh, tapi kan itu pendapat beberapa orang Muti. Tapi kalau pendapat agama itu tetap diharamkan, walaupun di sana di luar negeri, misal di mana Jepang, daerahnya dingin, jadi kita bisa minum miras agar hangatin badan. Kan bisa di alternatif lain kayak minuman jahe atau segala macam. Itu juga kan bisa menghangatkan kulit. Karena kan bagi kita sebagai umat muslim nggak boleh tuh yang namanya mengkonsumsi miras dalam bentuk apapun, maupun itu soju. Yang kan soju biasanya ada di makanan itu kan, yang di Korea itu soju, terus ada vodka, terus ada Wine. Ya wine banyak banget itu kan yang sering ada di film-film. Nah, jadi kita juga bakalan nanya ini pendapat-pendapat dari teman-teman kita, beberapa teman-teman kita di kelas. Jadi kita Terus di sini kita juga bakal bagi 2 sesi. Jadi pertama-tama kita bakal tanya dulu pendapat dari teman-teman perempuan kita, pendapat tentang apa sih pendapat dari pandangan mereka tentang miras nih kayak gimana, atau dan abis itu kita bakal tanya juga pendapat dari teman-teman laki-laki kita. Nah, langsung aja nih kita panggilin teman-teman kita dari kelas 11 TKJ 2. Ayo teman-teman, sini. Ayo kalian bisa nih langsung perkenalin diri dulu ke kamera. Perkenalkan nama saya Tristilati Aziza dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan nama saya Nadia Safwa dari 11 TKJ 2. Perkenalkan nama saya Putri Wulandari dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan nama saya Zara Zaskia dari kelas 11 TKJ 2. Ngomong-ngomong kita udah perkenalan belum sih? Oh belum ya. Nah nih setelah mereka perkenalan kita perkenalan. Oke, yang pertama nama saya Abdul Aziz dari kelas 11 TKJ 2. Nah, saya Mutia Amanda dari kelas 11 TKJ 2. Nah, kan udah ada teman-teman yang perempuan nih dari kelas kita. Kita bisa langsung tanyain, atau kita ngobrol-ngobrol dulu. Gimana sih kabar kalian nih? Udah libur berapa hari sih kita? Sehari ya? Oh iya sehari. Iya. Tapi kan, tapi kan pasti ada lah gitu. Dan apalagi akhir-akhir ini banyak banget kan kecelakaan atau mungkin sedikit perkelahian karena minuman keras ini. Nah, jadi kita mau minta pendapat nih dari kalian para perempuan. Kan kalian nih ntar yang bakalan jadi seorang istri dari laki-laki. Kebanyakan kita ngeliat di film TV-TV kayak apa sih tuh yang lapor mas di stasiun TV lain gitu. Nah, ada juga 68. Nah, iya itu tuh kebanyakan yang minum minuman keras itu laki-laki nih. Gimana sih pendapat kalian tentang laki-laki kayak gitu tuh? Mungkin dari sini. Ya, dari Adristi dulu mungkin. Atau dari Wulan? Ya, ada yang mau jawab duluan?
Langsung pribadi aja. Tadi lupa. Iya bisa tadi. Ayo ulang aja bisa tanya apa? Tanya apa? Pendapat tentang laki-laki yang minuman keras. Sekalian mirasnya aja. Hah? Kayak dari pribadinya gitu. Apa sih kan kalau kita dari pribadi tuh pasti ada gitu pendapatnya kalau ngelihat kayak teman kita atau orang di sekitar kita yang kita kenal tuh minum minuman keras. Apa sih yang dari diri kita sendiri kayak ngelihat tuh apa gitu rasanya? Kayak yang pastinya tuh lebih ke aduh gak nyangka dia kayak bisa minum minuman kayak gitu, kenapa harus larinya ke situ. Terus juga kayak emang kenapa nggak apa ya? Oh, jadi menurut Kewulan kayak ada temen yang minum minuman keras gara-gara dia tuh ada permasalahan ya. Iya bisa jadi dia larinya ke situ. Terus kenapa juga ya? Kok jadi nanya balik? Ya nggak apa-apa. Terus kenapa juga ya dia kayak malah ngambil keputusan yang itu gitu? Iya. Terus kalau Nadia gimana Kalau pendapat? dari pendapat Nadia kayak gimana ya, kan suka kayak ngeliat kayak orang yang udah rumah tangga gitu. Terus si laki-lakinya tuh suka mabuk gitu. Terus lebih sering kalau kayak laki-laki yang sering mabuk tuh kayak dia lebih keras sama si istrinya ini, kayak Nggak dia tuh bisa lebih ngendaliin keras, emosi. nggak bisa ngendaliin emosi gitu. Kalau menurut Nadia sih kayak gitu. Buruk banget ya resikonya, bisa ngelukain pasangan juga. Nah, itu tuh berhubungan sama ini kita juga punya pertanyaan tentang dampak buruk apa nih? Kalian biasanya kan ada tetangga, bukan biasanya ya. Mungkin ada tetangga-tetangga atau orang-orang deket nih yang dia tuh mengkonsumsi yang namanya minuman keras. Pasti kayak kalian lihat ada dampak buruk dari mereka yang kalian lihat gitu. Biasanya apa sih gitu? Atau mungkin dampak utamanya kayak utamanya dia kecanduan. Terus kayak awal kayak nyoba-nyoba kecanduan terus tiba-tiba kayak dia tuh ada dampak buruk ke kesehatannya kayak dari ke ginjal, paru-paru, jantung. Di situ kayak kadang dia nggak mikir buat kesehatan dia, buat kedepannya kalau dia punya anak, terus dia kecanduan sama miras apa kayak nggak berdampak ke anaknya nanti pas dia udah punya anak gitu. Jadi dia juga kayak punya itu kayak emosinya nggak bisa terkontrol. Nggak stabil juga dikit-dikit kayak marah-marah. Iya. Kalau Adris gimana pendapatnya? Lebih ke dampak ke sekitar sih, kayak lingkungan, misalnya kayak pemabuk nih bisa menyebabkan kayak tindakan kriminal, kayak biasanya pembunuhan atau kayak pelecehan. Kan kita pernah dengar tuh kayak banyak kasus-kasus cewek-cewek yang dilecehin, pasti itu kadang kayak tersangkanya, pelakunya itu tuh orang yang dalam posisi tidak sadar atau dalam pengaruh minuman beralkohol. Banyak juga ya yang dirugikan karena dia minum minuman keras ini, bukan diri dia sendiri aja yang dirugikan, orang lain Iya, juga dirugikan. apalagi bikin kayak cewek-cewek di sekitarnya tuh masih kayak menghindar, terus kayak lebih berjaga-jaga juga, terus biasanya jarang percaya sama cowok-cowok kayak gitu. Kalau menurut pendapat kalian nih, kalau misal di dunia sekolah atau pembelajaran di siswa atau mahasiswa itu apa aja sih menurut kalian resiko buruknya itu apa aja? Kadang kan kayak suka ada tuh banyak kasus-kasus di mana di sekolah-sekolah terdapat anak-anak yang apa ya, kebanyakan sih penasaran. Nah akhirnya kayak nyoba gitu, kepo aja. Apalagi di umur segini banyak yang berdalih dengan kata mencari jati diri. Nah itu mereka kadang mencoba-coba ke situ lah gitu. Lebih ganggu fokus dalam pembelajaran nggak sih, kayak jadi misalnya udah
udah mulai kecanduan nih. Nanti waktu pelajaran bukannya yang kita pikirin yang udah diajarin, malah kita pikirin nanti mau nyobain yang ini. Kemarin seru juga ya, pengen Jadi nyobain lebih lagi. ke kecanduan banget. Udah kecanduan banget. Jadi kayak Pergaulan juga mempengaruhi gitu. udah nggak masuk tuh ilmu semua yang dari sekolah. Jadi udah fokus ya. Iya. Oke, apa ada sesuatu lagi nih tentang miras atau Ada gak sharing-sharing mungkin cerita yang kita entah dari cerita resiko buruk entah dari keluarga atau dari mungkin teman atau orang yang dikenal. Iya, jadi kita bisa ngambil pelajaran dari cerita-cerita itu. Gitu. Adakah? Random aja. Tapi kayaknya kalau didengar-dengar dari cerita-cerita kalian nih, kita bisa ngambil pelajaran nih soal kayak minuman keras itu dampak buruknya bisa mempengaruhi yang namanya emosi. Emosi kita nggak kontrol ya. Bisa tiba-tiba marah, terus kayak bisa tiba-tiba nangis kadang tuh. Kalau yang namanya miras kan kalau udah berlebihan ini ya menghilangkan kesadaran. Iya nggak sih? Nah, jadi kita juga perlu yang namanya menghindari atau menjauhi lah, karena kan diharamkan dalam Islam gitu. Jadi udah nih. Ya mungkin nggak ada ya dari teman-teman perempuan kita di sini cerita pengalaman kita ya. Alhamdulillah berarti ya teman-teman terjauhilah dari pengalaman-pengalaman yang buruk. Ya mungkin kita bisa langsung ke selanjutnya bersama teman-teman kita. Yang pihak laki-lakinya nih. Ayo. Jadi kita say bye dulu nih sama yang teman-teman cewek. Ayo kita say bye. Say bye. Nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya. Ya guys, mungkin kita akan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Dadah. Nah, Balik lagi sama kita berdua guys. Ini sesi yang kedua. jadi nih Mut, tadi kan setelah kita sesi yang pertama nih membahas sama yang cewek-cewek ya, kita kan tadi udah dapat cerita-cerita mereka tentang dampak buruk, pendapat mereka tentang minuman keras dan dampak buruknya menurut pandangan para cewek-cewek teman kelas kita. Nah, sekarang kita kan Yang bakalan pastinya sih kalau yang tadi Muti tangkap ya dari pendapat-pendapat mereka, kayaknya minuman keras ini berdampak jelek juga ya buat image tuh ke pandangan perempuan. Oh iya juga, karena mereka juga kan cari kadang cowok itu yang perfect ya. Iya, tapi jarang perfect aja. Perfectnya itu Agak tinggi ya. tinggi banget gitu. Nah, setelah yang cewek nih, kita kan bakalan panggil teman-teman kita yang cowok juga. Nah, nih teman-teman, tadi kan Aji sempat baca-baca juga ada nih tentang dalil di Al-Quran tentang larangan miras atau dosa tentang minum miras nih. Itu tuh ada di surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, arti dari surat itu adalah mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, Mut, dari sini kan tadi tuh diterangkan bahwa keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tadi yang kita bahas di awal itu tentang menghangatkan tubuh ya. Nah, itu salah satu dari manfaatnya, tapi dosanya lebih besar begitu. Memang semuanya itu punya manfaat walaupun itu ada dosanya, tapi ketika dosa itu lebih besar, manfaat itu nggak ada apa-apanya. Iya. Jadi kita mending cari ke yang lain yang tidak diharamkan seperti miras ini. Apa tadi Mut? Minuman keras. Miras. Nah, yang pertama kan tadi ada Jahe. Yang kedua itu teh. Iya, teh bisa menghangatkan tubuh juga. Nah,
kita langsung aja nih panggilin teman-teman kita, anak-anak laki-laki dari kelas 11 TKJ 2. Ayo kita panggil. Ayo masuk. Saifah, halo. Alhamdulillah, khair. Nah, gimana nih kabarnya? Udah 1 hari kita nggak ketemu. Ngapain aja? Biasa tidur, ngerjain tugas. Mengisi energi ya. Iya, tugas akhir-akhir ini banyak banget ya. Numpuk banget ya. Yang kelompok harus warawiri kesana kesini gitu. Panas-panas tuh yo. Sekarang lagi panas-panas. Gacoan gitu. Aduh, gacoan boleh. Nah, teman-teman, tahu kan kita bakal bahas tentang apa? Apa tuh? Gak tahu dong. Tahu. Gak tahu ya. Nggak tahu. Kita bakal bahas sesuatu hal yang Nah, jadi favorit beberapa laki-laki. Waduh, apa tuh kira-kira? apa tuh? 1, 2, 3. Miras. Nggak favorit beberapa laki-laki sih. Favorit juga sih, tapi Kebanyakan yang mengkonsumsi ini yang kita lihat-lihat di televisi ya. di film-film Itu tuh laki-laki. Kalau yang kayak penangkapan secara mendadak biasanya kan laki-laki. Tapi nggak dikit juga yang suka atau mengkonsumsi ini tuh cewek-cewek. Kayak ada Muti ada dulu tetangga, dia perempuan, padahal dia dalam keadaan sedang mengandung, tapi dia tetap konsumsi minuman. Itu dampaknya buruk banget pas dia melahirkan, terjadi pendarahan dan anaknya sekarang berkebutuhan khusus. gara-gara dari miras itu ya. Nah, Perkembangan di motorik anak itu terganggu banget. dari teman-teman yang laki-laki nih, tadi kan yang cewek udah. Kita mau nanyain tentang apa tadi, Bu? Pendapat kalian tentang minuman keras tuh apa? Tapi sebelum itu, gue belum memperkenalkan diri dulu. Kita terlalu seru nih. Iya. Kita terlalu semangat. Bicara ini. Ya, sebelum itu kenalin, nama gue Muhammad Zanuar Nuki dari kelas 11 TKJ 2. Kenalin, nama gue Jeffrey Yofian dari 11 TKJ 2. Kenalin, nama gue Muhammad Rafi Akbar dari 11 TKJ 2. Kita berdua udah kenalannya. Kita terlalu seru ini. Jadi aduh lupa. Aduh. Nah, gimana tadi pertanyaannya? Oh ya, diulang. Apa sih pendapat dari teman-teman ini tentang minuman keras gitu? Kan ya apalagi sekarang tambah beredar dengan mudah ya minuman keras itu. Betul. Apa gitu pendapatnya, dan biasanya tuh apa sih penyebab dari dikonsumsinya minuman keras ini? Siapa dulu yang jawab? Mungkin bisa dari Januar. Silakan Januar. Orang ya. Dong, berapa? Sekarang Dia ya, gue lupa pendapat gue tentang minuman keras. Iya, gitu sama kan. alasan umum Penyebab. kenapa? Iya. Alasannya kenapa Iya, mengonsumsi dia. keras ya. Pendapat gue ya tentang minuman keras itu sebenarnya gimana ya? Pendapat gue tuh sebenarnya nggak baik sih. Minuman keras itu nggak baik ya. Cuman mungkin ada beberapa orang yang mengonsumsi minuman keras itu karena suatu alasan, kayak masalah. Ya punya banyak masalah pekerjaan gitu, atau masalah di keluarga lah, dan juga tambah masalah percintaan. Kan anak zaman muda sekarang tuh kayak lebay-lebay banget gak sih, masa percintaan aja mabok. Oh, Iya, betul. jadi kayak gitu, jadi kayak ya jadi penyebabnya itu karena Mental health. iya mental health, betul, kebanyakan kayak gitu sih. Ya gitu aja sih. Kalau Jeffrey apa? Iya, kalau dari gue sih udah dikeluarin semua sama Nuki. Ya mungkin kayak gitu Iya, lah, gitu, sama aja. Paling Masalah ya. ada masalah. tambahan dari gue, alasan kenapa banyak tuh anak muda ya kan sekarang pada minum tuh, mungkin apa ya? Mungkin mereka juga banyak yang penasaran. Ya, coba. Soalnya banyak yang lebih muda dari kita nih, dari kita udah banyak yang minum dari anak-anak SMP. sempat ada beberapa beritanya waktu itu tuh saya lihat aja lihat. Malah lebih dari minum. Ada mungkin yang lebih dari minum kan.
kayak Ya narkoba. resiko-resiko yang terjadi karena minum itu. Iya. Itu dah. Pergaulan juga mungkin ya. Nah, Itu dari pergaulan ya mungkin. jadi ikut-ikutan ya terbawa. Yang awalnya nggak tahu kan. Kalau Raffi gimana? Mungkin sama aja sih kayak gitu ya, gara-gara Masalah ya. iya masalah. Nah, jadi faktor-faktornya itu yang pertama ada masalah maupun percintaan atau banyak pikirannya. Nah, terus ada juga faktor circle, lingkungan. Pertemanan, Pergaulan. pergaulan, teman-teman. Nah, jadi kebanyakan dari kenapa mereka bisa minum minuman keras itu dari pertama adanya masalah dari percintaan, banyak pikiran. Nah, itu biasanya orang-orang yang kayak biasanya emang dia berpikirnya ke sana, oh ya udah untuk mengurangi rasa stres minumlah gitu. Terus selanjutnya itu ada namanya coba-coba. Ya, Karena coba-coba. masih anak muda kayak penasaran, coba gimana sih rasanya cuman sekali ini gitu. Ini ketagihan. Iya. Awalnya saya coba-coba. Iya, ketagihan. Enak. Ketagihan. Nah, teman-teman, selanjutnya ini Aji mau nanya soal apakah kalian punya cerita untuk di-sharing-sharing nih bareng kita, teman, mulai dari teman kalian atau tetangga kalian yang mungkin dulunya atau sekarang masih minum minuman keras, terus dampak buruknya bisa kalian lihat atau kalian kena dampak buruknya dari mereka Atau- minuman keras nih. Atau dari kalian pribadi gitu ya. Iya, boleh gitu. Tapi sebelum itu, Muti mau tanya pendapat kalian dulu Apa itu? tentang perempuan yang minum minuman keras tuh gimana? Pandangan kalian tuh kayak gimana? Sebagai laki-laki. Sebelumnya kan kita tadi udah tanya nih ke perempuan, pendapatnya apa? Kalau sekarang kita tanya, kalau laki-laki melihat perempuan yang minum minuman keras tuh apa sih? Penglihatan dari diri sendiri tuh. Kenapa gitu cewek minum keras gitu? Atau- Iya kenapa ya? Ya, emang Alasannya siapa apa tahu gitu? Alasannya apa? Alasannya kan sama kayak kayak Masalah gitu. banyak masalah gitu. Jadi kan kebanyakan perempuan itu Biasanya baik, ya kan? enggak ya, perempuan tuh seharusnya kayak apa sih ya? Yang gue tahu tuh perempuan tuh kayak ya udah diem aja gitu ya. Biasanya di rumah doang, beberes rumah kan. Yang kayak gitu Gue tuh nggak kepikiran. perempuan-perempuan yang mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya ya kan, atau udah kehilangan ke orang tuanya kan, kehilangan orang tuanya dua-duanya. Salah pergaulan bisa jadi. Tapi gue nggak ini sih ya, gue nggak ngehujat, nggak nilai perempuan itu jahat, perempuan itu baik dari dia mabuk atau gimana ya. Gue tuh nggak, karena gue nggak tahu apa alasannya itu seperti itu kayak gimana ya. Jadi gue nggak mikir, kalau gue tuh nggak berhak menghakimi lah gitu, karena gue bukan Tuhan gitu. Gue cuma sekedar mengingatkan aja gitu, jangan baik banyak gitu. Ya, tahu lah gitu kalau ngeliat perempuan kayak gitu. Nggak boleh ngehakimin Ya, ya. Ya kan kita juga sebagai umat muslim ya, ya yang minuman keras harus dijauhi. harus dijauhi. Iya. Ngeliat yang kayak gitu juga kalau bisa mah kita mengingatkan, memberitahu dan bantuin juga sih kalau misal dia ada masalah. cerita bilang gitu. Curhat gitu ya. Iya, jangan dipendam tuh Semakin psikolog gitu. Psikolog. Iya, Bisa yang ke psikolog juga ya. kalau dipendem-pendem terus Mahal. meledak ya. Iya, mahal nih kilo mahal nih kita kita ke Allah ceritanya. Allah kan sambil doa sambil nangis tuh. Benar. Makan seblak sih. Wah, makan seblak lagi. dapat pahala Boleh. gratis, dosa mahal. Abis sholat doa nangis-nangisan itu kayaknya plong banget selesai sholat tuh. Kebanyakan tuh anak muda zaman sekarang tuh nyari ketenangan itu salah. Padahal tuh dia bisa nyari ketenangan lewat sholat. Malah nyari ketenangan yang gak baik, yang mahal. Kalau ada yang murah, gratis malah. Sholat dengan sholat. Kenapa harus minum? Kenapa harus minum? Harus anak muda zaman sekarang ya jangan mabuk ya. Kalau ada masalah sholat. Kita punya Allah, berdoa sama Allah. Jangan mabuk. Nggak baik. Buat teman-teman. Teman-teman, dilihat jangan dilihat doang, tapi didengar. Jangan lihat saya menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Betul. Ya. Aplaus.
dapat quote of the day ya. Mantep nih kali ini teman-teman nih. Jadi menurut kalian cewek-cewek yang kayak tadi tuh nggak pantas Kurang ya, di kurang. dalam muslim itu nggak pantas. Kayak gini juga kan haram. Jadi langsung aja nih kita ke pertanyaan selanjutnya ya kamu. Apalagi perempuan nanti jadi Ibu, ya. ibu, jadi guru pertama ya buat anak-anak. Ya kalau ibunya dari awal udah begitu gimana? Lanjut ke pertanyaan Ajis tadi. Nih tadi pertanyaan aja apa tadi? Dia apa ya? Oh ini. Oh iya. Dari tetangga atau Sharing-sharingnya. Iya kita sharing-sharing Sharing tentang tetangga. pengalaman mungkin. Teman-teman kalian tetangga atau orang deket yang dia tuh minum minuman keras, terus ada dampak buruk yang kalian rasakan atau lihat dari mereka minum keras ini. Ada nggak kira-kira? Ada sih. Ada Gimana? mau share dari teman sih ya, rata-rata dari teman. Mungkin dari Raffi. Tapi Jeffrey atau Nuki dulu nih. Cerita mungkin bisa di-sharing. Silakan duluan kalau ada yang Cerita mau. masalah lalu. Mungkin jadi punya masalah yang kelam gitu. Waduh. Oh. Dalam ini. Ayo kita dengar. Ya, Jeb. Lu Jeb, belum Jeb. Oh, Jeb. Belum Jeb. Saran buat yang mendengarkan, ambil tisu ya, ini sedih banget ini. Aja, cerita ya. Kenapa? Dulu cerita ayo. Gosip mendengarkan. Ayo. Kan kita sebagai pendengar yang baik ya. Kan siap Kita mendengarkan. belajar gitu dari cerita-cerita lu gitu. Iya. Bingung sih, bingung. Nungki mungkin, dari Nungki lah Nung. Raffi mungkin. Jadi over-over gitu. Makanya jadi operan sih. Saya makan cerita aja udah. Apa? Lepas. Apa entah teman entah tetangga yang mungkin dampak buruknya kena ke lu gitu. Ya. Temen sih, temen ada. Kan sempet lah kita kayak main gitu, nongkrong kan di jam rawan lah, jam tengah malam kan. Udah jam rawan tuh ada kayak orang yang dari salah satu teman kita tiba-tiba jadi setan. Tiba-tiba ngajakin, ayolah minum. Menghasut ya. Tiba-tiba kan muncul tuh kalau emang jam rawan situ tuh. Muncul setan-setannya. Setan-setan berbentuk manusia itu. Iya, muncul gitu. Ayolah nih, cobaan pertama. Ngaruh nggak itu? Oh, Tungguin yang lain ya. Penuh naruh deh. Rame ini. Dan akhirnya tuh di itu tiba-tiba jadi kan. Akhirnya jadi. Pas jadi itu mulailah tuh kayak mulai minumnya kan. Habis mereka jalan dulu belinya, nyari. Terus mereka beli, balik, wah udah senyum-senyum nih, gini-gini kan bawa plastik. Gitu. Ayo nih, langsung. Ya udah, terus adalah orang yang teman kita yang jadi setan itu yang nakarin dia minum. Nih, minum gitu kan. Semua minum. Tuh tau teman gua nih ada salah satunya tuh kayak tiba-tiba dia awalnya enggak gue nggak apa-apa coba gue kuat padahal udah pusing banget itu dia kelihatan udah kayak gini terus nggak bisa melek dia terus badan panas sampai menggigil itu udah nyusahin banget kan ya itu sih pengalaman gue mengganggu kita juga jadi kita yang repot kan kita yang bingung anak orang mati ini kan ya gara-gara minuman keras ya kejang gitu. Oh iya, jadi dampak buruknya itu Bisa buat kesehatan juga ya. Terus ada yang lain? Nah, kalau gue pribadi ada mungkin dari teman gue gitu. Waktu itu dia lagi sedih gitu kan, dia kayak ngechat gue kayak minta temenin lah gitu. Awalnya sih ngajak main gitu, ngajak nginep. Tapi pas penginapan itu tiba-tiba ke hal yang ke kiri gitu, malah hal yang belok ya. Itu setan yang enak tuh. Ayolah mabuk gitu, lagi sedih nih, bilang gue nggak dulu dah gitu, gue nggak dulu. Ya udah gue akhirnya beli kan itu dia PT di situ. Ya udah dia beli, dia minum, gue mau ikut minum gitu karena gue ngejagain aja, takutnya ada yang keper gimana ya kan. Ya udah gue diem aja sampai dia habis mabuk. Gue liatin kan,
akhirnya pas itu udah habis tuh minuman, nah itu tuh dia udah mulai tepar gitu, Linglung. pusing linglung, dan nyesak dadanya. Itu gue takut dia Panik kenapa-napa, gitu ya. Bingung ya, kayak gue tadi takut mati. bawahnya juga udah begitu pas gue bawa gue gotong dia tuh ke kasur, dia minta tolong, tolong gitu gitu. Soalnya nyesek di Iya, gue takut. Itu gue tengah malam jam 2. Kan kebanyakan orang sekaratul maut jam 2 ya. Gue takut di situ. Karena ini kalau lu mati yang kena. Iya, soalnya yang ada dekat lu gitu. Gue takut itu. Gimana? Aduh, ya udah gue tenangin kan, gue tenangin. Minta tolong lagi sama teman-teman gue minta tolongin buat dibeliin susu gitu, biar itu Biar netral. Netral. Akhirnya dia muntah, akhirnya dia tidur. Alhamdulillah gue tenang pikiran. Jadi itu dampak buruknya juga itu kayak nempotin orang lain juga gitu. Terus ya saya akuin gue juga punya masalah yang kelam gitu, karena masih ada sih juga. Teman kita begitu otomatis kita ke bawah juga, kita nggak mungkin nggak ke bawah. Ada masa-masa Kita ikut, ada masanya itu memang gue akuin minuman keras itu memang nggak baik gitu buat kesehatan, terus buat pikiran. ini juga sebenarnya tuh minuman gak ada enak-enaknya. Pahit. Enak-enaknya. Jadi jangan coba-coba deh. Gue juga udah enggak. Alhamdulillah lah. Semenjak gue ngeliat teman-teman gue yang kayak gitu kan, gue kayak wah, gue nggak mau nyusahin teman-teman gue lagi kan. Alhamdulillah ya, teman-teman juga sekarang udah Dan kalau nongkrong juga yang baik-baik lah. udah bicara tentang pikirin masa Depan. depan. Udah bagus lagi. Kayak kok gue gini-gini terus ya, kalau gue gini terus gue jadi apa gitu. Kapan gini terus? Habisin duit. Sekarang lebih ke nongkrong, kita lebih ke arah kayak Beli makanan. makan bareng, masak bareng, lebih gitu sekarang ya. Buat ram gitu kan. Kalau dari Raffi gimana? Ada pengalaman? Ya pengalaman saya sih sama kayak Jeffrey ya. Pertama-tama kan ini nongkrong ada provokatornya tuh. Patungan kan minum. Nah itu bisa berdampak buruk sih, kayak terjadi keributan. Oh, Kan iya. kesadaran diri. Iya. Gak sadar. Oh iya benar. Karena saya orang kalau mabuk ada yang Marah deh, marah. gitu, Bisa nabrak orang juga kalau lagi bawa motor kan. mabuk naik, ada yang ininya linglung ya, kemana-mana marah-marah sendiri, ya ngomong nggak jelas ya. Kan bisa jadi. Iya benar. Bisa menuju ke seksual juga sih bisa. Bisa jadi. Yang namanya itu kan juga. Gak sadar ya? Oh iya. Ini kebanyakan kalau kita lihat di TV sekarang tuh yang cewek-cewek itu dipakai mabuk ya kan, diperkosa. Itu biasanya di klub malam gitu. Mabuk nggak sadar. Banyak tuh iya di klub malam. Jadi tambah banyak. Udah banyak. Kan banyak kadang Terjadi penggerebekan. pelecehan juga ya? Nih, Ayu juga punya cerita nih kalau soal minuman keras. Apa tuh? Tapi dari tetangga. Dampak buruk dari minuman keras ini dari Aji lihat tetangga Aji nih, dia juga bisa merusak sebuah hubungan keluarga. Jadi waktu itu ada tetangga, anaknya itu pulang malam. Nah, pas pulang malam itu dia keadaan mabuk. Kan mabuk otomatis pusing ya. Pusing enaknya dibuat tidur. Dia tidur di jalanan, di teras-teras samping jalan gitu lah. Ketahuan lah bapaknya tuh. Akhirnya itu sekitar jam 2 malam atau jam 1 malam gitu. Pukulin sama bapaknya di situ. Teriak-teriak waktu itu tuh. Nah, pas abis dipukulin, si anaknya kan otomatis marah ya, dipukulin gitu sama bapaknya. Orang udah gede masih dipukulin. Nah, itu tuh dia kabur dari rumah. Berapa hari nggak pulang. Itu tuh bisa juga yang namanya menghancurkan sebuah keluarga gitu. Iya, dari minuman keras itu. Dari kepercayaan sesama keluarga juga kadang kan bisa hancur gara-gara gitu doang, ya kan? Sebenarnya yang salah sih anaknya. Iya. Anaknya yang mau menjauhkan diri dari orang tuanya itu. Karena dia mulai dari mabuk itu dari minuman keras. Gagal keluarga cemara ya? Nah, ini teman-teman dari sharing-sharing cerita-cerita kita dari teman-teman yang laki ini, kita tahu
dampak buruk dari minuman keras, kayak kita bisa saling berantem atau teman, menyusahkan orang lain, dari hubungan kita juga ke masyarakat bisa dicap jelek tahu. Bisa kayak ih dia pernah gini. Iya pasti apalagi tetangga tuh kadang Pasti ya kan Bibirnya sih parah. ada aja kan yang diomongin. pasti itu entah itu menimbulkan fitnah atau kita jadi bahan omongan, bahkan bukan nama kita aja, nama keluarga kita pun jadi buruk di tetangga-tetangga atau masyarakat sekitar. Kayak ntar diomongin tukang sayur, ibu-ibu lagi pada beli sayur kan ada aja biasanya. Ada aja. Ibu heran loh. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast atau pertemuan kita pada hari ini, kita punya sebuah film atau ilustrasi pendek nih tentang dampak buruk dari mengkonsumsi minuman keras. Dan mungkin ilustrasinya itu bakal berhubungan sama cerita-cerita yang kita dapat tadi tuh. Nah, jadi teman-teman kita saksiin dulu nih. Ayo, langsung aja. Let's get it! Hidup itu sebuah pilihan. Ketika kau memilih kebaikan, maka akan ada kebaikan juga yang menghampirimu. Begitupun sebaliknya, ketika kau memilih keburukan, maka akan keburukan juga yang menghampirimu. Sama seperti halnya pertemanan. Terkadang kau harus pilih-pilih. Bukannya mengikuti ego, tapi ini juga demi kebaikan. Andaikan aku juga adalah orang yang pilih-pilih, aku tidak akan terjebak dalam jurang kesesatan, terbujuk teman untuk batang perusak jantung, bahkan untuk sebotol minuman perusak kehidupan. Awalnya aku ragu, hati pun berkata tidak. Namun, karena rasa penasaran yang besar, aku pun mencobanya. Singkat cerita, kuliahku hancur. Aku seringkali stres karena banyaknya tugas yang menumpuk. Terkadang juga ada masalah dengan keluarga. Dan pelarianku hanya kepada minum-minuman. Ku tahu ini suatu hal yang buruk, tapi ini sudah menjadi kebiasaan. Aku bingung. Aku ingin keluar dari jurang ini. Tapi entah kenapa, hanya minuman inilah yang membuatku tenang. Singkat cerita, tak lama hal buruk menimpaku. Penyakit datang menimpaku. Aku batuk-batuk. Ingin sekali aku jujur pada keluargaku, tapi aku tidak bisa. Aku merasa malu pada diriku sendiri. Mungkin sekarang yang kau perlukan hanyalah rangkulan dari orang terdekat. Namun, aku malu untuk terbuka kepada keluarga. Pada akhirnya, ajal datang menjemput, dan dalam diriku hanya ada sebuah penyesalan.
Pesanku untuk kalian, para generasi muda, janganlah sia-siakan masa muda kalian untuk hal-hal yang tidak penting. Dan ingat, kalian masih memiliki kesempatan untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Adit, di sini saya ingin bertanya, apakah boleh? Ya, silakan. Menurut Bapak, pendapat Bapak gimana sih tentang minuman keras dalam kehidupan sehari-hari itu? Oke, yang pertama itu dilarang oleh agama Islam ya, karena sama Allah diharamkan untuk dikonsumsi gitu. Jadi kita sebagai umat Islam sebaiknya menjauhi dan tidak mengkonsumsi minuman tersebut. Pertanyaan nomor 2 itu, dan apa dampak buruk yang dirasakan atau dampak buruk yang Bapak lihat di sekitar Bapak gitu? Oke, dampak buruknya yang pertama mungkin bagi kesehatan ya, itu tidak baik. Kenapa? Karena dapat merusak ginjal, hati, dan mungkin organ-organ vital lainnya gitu. Yang kedua, jika meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan, itu berpotensi kita itu melakukan kekerasan yang di luar nalar kita gitu, perilaku yang negatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Seperti memukulnya? Ya, memukul, mungkin membunuh dan lain-lainnya. Sekian podcast kali ini, kami dari kelompok 2 pamit dan semoga kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum